Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semua. Kembali lagi dengan saya Kurnia Nanda Pratama. Di sini kita akan membahas terkait salah satu materi perkuliahan pada mata kuliah perawatan keluarga. Sebelum kita mulai, silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan pada kali ini bisa menjadi salah satu amal ibadah buat kita semua, sehingga akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa membawa kita ke surga Allah ya. Amin. Oke, pembahasan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan teori perkembangan dari keluarga ya. Nah, kalau bahas tentang keluarga, jelas ya teman-teman mungkin sudah pada paham ya, karena setiap orang pasti memiliki keluarga. Namun ada beberapa memang yang kurang beruntung sehingga terjadi berbagai masalah dalam keluarganya. Misalkan nih yang saat ini sedang tren ya, yang mungkin kalian pernah melihat di berita televisi, yaitu ada dari orang luar negeri, orang Korea tuh ya, datang ke Indonesia, dia meninggalkan keluarga karena apa? Karena akan berpindah agama atau mungkin akan mencari hal baru gitu ya, sehingga dia meninggalkan keluarga. Nah, akhirnya muncul konflik. Kalau kita lihat dari teori perkembangan keluarga, memang unik ya, karena apa? Kelompok dalam keluarga ini akan menjadi kelompok seumur hidup, teman-teman, sehingga memiliki berbagai macam tipe atau riwayat ya yang bisa dikaji ya. Jika dinamika kelompok akan ya diinterpretasikan secara menyeluruh dan akurat, maka pendekatan perkembangan keluarga ini bisa dilakukan berdasarkan pada observasi. Walaupun setiap keluarga melalui setiap tahap perkembangan dalam cara yang unik ya, jadi setiap keluarga akan berbeda. Semua keluarga dianggap sebagai contoh suatu pola normatif ya, menyeluruh, sehingga perkembangan keluarga ini memberikan perspektif perubahan sementara untuk mempelajari keluarga. Nah, nanti sampai dengan mata kuliah ini selesai, jangan lupa ya terus ikuti sampai dengan finish ya, jangan sampai terpotong. Dan nanti apabila ada pertanyaan, ada hal yang perlu didiskusikan, boleh teman-teman menuliskan ya di kolom komentar, sehingga nanti akan saya berikan respon. Begitu ya teman-teman. Nah, lanjut untuk slide berikutnya. Jadi bahan kajian kita pada kesempatan hari ini materi yang sesuai di RPS ya. Pertama terkait dengan konsep dasar perkembangan keluarga. Nah, yang kedua, tahap perkembangan keluarga inti dengan dua orang tua. Yang ketiga, tahap perkembangan keluarga pada keluarga cerai. Kemudian kita akan membahas terkait tahap perkembangan keluarga pada keluarga dengan orang tua tiri, dan juga ada lagi dampak penyakit atau disabilitas terhadap perkembangan keluarga. Kemudian area pengkajian keluarga, tahap perkembangan dan riwayat keluarga. Nah, namun di kesempatan kali ini kita mungkin ada beberapa tambahan ya, tidak hanya 6 ini. Nanti kita bahas dari beberapa topik yang lain, khususnya di 8 perkembangan ya menurut Duval. Nah, untuk topik yang kita akan bahas juga nih ya, lebih spesifiknya pada saat ini, yaitu terkait dengan definisi setiap tahap perkembangan keluarga. Jadi kita harus tahu ya, kemudian tugas perkembangan keluarga sesuai dengan tahap perkembangan keluarga, serta masalah-masalah kesehatan yang terjadi sesuai dengan tahap perkembangan keluarga, dan diagnosa keperawatan keluarga yang mungkin muncul ya
pada perkembangan keluarga serta peran perawat pada setiap tahap perkembangan keluarga. Baik, yang pertama untuk kita ketahui bahwa adanya perkembangan teori perkembangan keluarga ini ya dulu dibuat ya, disusun pada tahun 30-an ya di USA dengan kebijakan dari Presiden Franklin D. Roosevelt. Jadi untuk memberikan kesempatan pada para ahli untuk meneliti dampak dari depresi pada populasi dengan studi longitudinal, yaitu Family Life Cycle and Family Development. Ya, jadi memang perubahan ya yang memang terjadi pada keluarga ini sangat bervariasi ya, sehingga penting sekali dan sampai saat ini banyak sekali para peneliti menggunakan keluarga sebagai respondennya ya, jadi akan terus berkembang karena setiap kelompok keluarga ini adalah unik. Kemudian teori perkembangan keluarga itu adalah teori yang menjelaskan perubahan baik yang terjadi pada individu maupun kelompok dalam keluarga tersebut. Ya, jadi perkembangan keluarga merupakan proses perubahan yang terjadi pada sistem keluarga, meliputi perubahan pola interaksi dan hubungan antar anggota keluarganya di sepanjang waktu ya, ini lifetime ya. Jadi setiap sepanjang waktu seumur hidup akan tadi yang saya bilang ya, akan terjadi sebuah dinamika pada kelompok keluarga gitu. Kemudian ada 4 asumsi dasar tentang teori perkembangan keluarga ya teman-teman. Jadi yang pertama, keluarga berkembang dan berubah dari waktu ke waktu dengan cara-cara yang sama dan dapat diprediksi. Jadi pada dasarnya tuh setiap kelompok keluarga memiliki istilahnya masa perkembangan keluarganya yang hampir sama. Karena apa? Pasti setiap orang akan mengalami namanya tahap-tahapan perkembangan yang ada di tahapan keluarga ya. Misalkan menikah ya, kemudian memiliki anak pertama, kemudian memiliki anak preschool sampai dengan menjadi tua ya, lansia bersama dengan pasangannya. Yang kedua, manusia menjadi matur dan berinteraksi dengan orang lain sehingga mereka memulai tindakan-tindakan serta reaksi terhadap tuntutan lingkungannya. Ya, jadi apa yang terjadi di wilayah atau di lingkungan mereka akan mulai membiasakan ya, beradaptasi atau menyesuaikan, sehingga terjadi sebuah reaksi ya terkait dengan tuntutan di lingkungan sekitarnya. Misal ketika keluarga ini mulai beranjak berkembang ya, misalkan dari keluarga yang pasangan baru menikah, kemudian dia memiliki anak pertama, pasti akan berbeda ya tugasnya. Awalnya mungkin hanya berdua ya, belum memiliki kebutuhan yang lebih. Setelah punya anak dia harus beli susu, pampers dan lainnya. Nanti kita bahas di bawah. Kemudian yang ketiga, keluarga dan anggotanya melakukan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh mereka sendiri tentunya, atau oleh konteks budaya dan masyarakat. Yang keempat, kecenderungan keluarga untuk memulai dengan sebuah awal dan akhir kali biar kelihatan jelas ya. Jadi awalnya pengennya ya, harapan keluarga tuh setelah melepas ya anak untuk menikah ya. Nah ini kan udah pembentukan keluarga baru, itu anaknya memiliki keluarga baru dengan tahap perkembangan pasangan baru ya, baru menikah. Nah dari awal keluarga ini terbentuk, yaitu pasangan
baru menikah, kemudian harapannya bisa selesai sampai nanti tua ya, sampai punya cucu juga, sampai punya cicit kayak seperti nenek moyang sebelumnya ya. Jadi harapan keluarga baru ini bisa sampai seperti itu dengan akhir kelihatannya jelas. Oke, kemudian ada keluarga sebagai fokus pendekatan Indonesia Sehat. Terdapat 5 fungsi sebagai berikut ya. Yang pertama ada fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perawatan, dan pemeliharaan kesehatan. Nah, sebenarnya kita bahasanya lumayan banyak ini teman-teman ya. Jadi kalau membahas terkait teori perkembangan keluarga ini itu kurang lebih berapa capture itu ya di Friedman untuk bisa selesai ya, tapi kita coba singkat, dengan penjelasan singkat ini bisa membantu untuk memahaminya ya. Oke, kembali lagi dari fungsi afektif, itu fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan yang orang lain, yaitu afektif. Nah, untuk fungsi sosialisasi itu proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Sedangkan fungsi reproduksi itu fungsi untuk mempertahankan generasi berikutnya ya, sehingga bisa terus berlangsung keluarganya, tidak berhenti ya. Karena bila ibaratnya kalau orang Jawa bilang tuh terahnya ya, jadi terus berlanjut. Kemudian ada fungsi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu. Nah, jadi ada beberapa keluarga yang memang secara turun-menurun dia menjadi pengusaha, ada beberapa keluarga yang memang secara turun-menurun dia pegawai, ada juga yang tidak sesuai, juga ada banyak ya. Sehingga secara fungsi ekonomi memang kembali lagi ke individu dalam satu keluarga tersebut. Kemudian ada fungsi perawatan dan pemeliharaan kesehatan. Nah, untuk fungsi ini bagaimana usaha keluarga tersebut sehingga bisa setiap anggota keluarganya tetap memiliki kondisi yang sehat serta produktivitas yang tinggi. Nah, itu peran dari setiap elemen dalam keluarga tersebut. Nah, ini ada peran perawat di sini ya, teman-teman. Jadi, peran perawat dalam perkembangan keluarga ini itu bisa memahami setiap tahap perkembangan serta tugas perkembangannya. Ya. Jadi, tahapannya jelas, paham, terus tugasnya apa saja setiap tahap perkembangan. Ya, jangan bingung ya teman-teman. Jadi setiap tugas itu ada setiap tahapan itu ada tugas ya. Jadi tahapannya dari tahapan misalkan pasangan baru ya, memiliki dua orang tua ya, kemudian sampai dengan keluarga dengan usia lansia ya, itu memiliki tugas di setiap tahapannya. Yang kedua, mendeteksi masalah keperawatan pada tahap perkembangan yang sedang dijalani oleh keluarga tersebut. Nah, kita makanya harus terus mengasah keterampilan kita melakukan proses perawatan keluarga, baik dari awal yaitu melakukan pengkajian sampai dengan melakukan intervensi serta evaluasi dan dokumentasi. Yang ketiga, melaksanakan tindakan keperawatan berhubungan dengan sifat masalahnya. Jadi untuk mengetahui sifat masalah pada keluarga tersebut perlu sekali kita kaji ya masalah-masalah yang ada di keluarga tersebut, sehingga kita tahu intervensinya apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat keluarga. Ini dia ada 8 tahap siklus kehidupan keluarga. Ini menurut Duval ya. Ya, jadi yang pertama yaitu keluarga pemula ya. Ini misalkan pada, nah ini
tahap pernikahan ya, pasangan baru menikah. Nah, kalian misalkan nanti menikah awal ini melalui tahap ini nanti ya. Nanti kita bahas tugasnya apa saja setiap tahapan ini. Tahap kedua ada keluarga sedang mengasuh anak ya, anak tertua ya. Kita lihatnya di anak paling tua. Nah, adalah yaitu bayi sampai umur 30 bulan. Nah, ini apa ya, childbearing ya, baru lahir. Jadi dari 0 bulan sampai 30 bulan. Yang ketiga, keluarga dengan anak usia preschool. Itu anak tertuanya atau anak pertamanya berumur 2 hingga 6 tahun. Berarti dia masuk tahapan ketiga, yaitu keluarga dengan anak preschool. Dan kemudian yang keempat, keluarga dengan anak usia sekolah. Jadi untuk tahapan ini anak pertamanya atau tertuanya berumur 6 sampai dengan 13 tahun. Ya, silakan teman-teman melihat dari tahapan ini untuk keluarga teman-teman sendiri pada tahap mana ya, nanti kita lihat. Oke, tahap kelima ini keluarga dengan anak remaja ya. Jadi kita patokannya pokoknya anak usia tertuanya ya, anak pertamanya. Misalkan anak pertamanya nggak ada Pak, gimana ya? Anak yang hidup ya, misalkan anak kedua hidup, nah dia sudah masuk tahap berapa itu kita gunakan sebagai acuan ya dalam siklus tahapan kehidupan keluarga. Ya, lanjut ya. Ini untuk remaja umur 13 hingga 25 tahun. Tahap ke-6 keluarga dengan melepas anak usia dewasa muda, mencakup anak pertama sampai anak terakhir yang meninggalkan rumah. Ini menikah anaknya ya. Jadi kalau udah remaja berarti biasanya udah cinta-cintaan ya, ketemu lawan jenisnya dan akhirnya menikah, sehingga setelah menikah meninggalkan rumah masing. Nah, nanti seperti apa gambarannya ya di sini. Kemudian tahap ke-7 orang tua usia pertengahan, ini udah pensiun, sudah tidak memiliki jabatan ya. Ini masuk ke tahap ke-7. Untuk tahap ke-8 yaitu keluarga dalam masa pensiun dan lansia. Ini juga menunjukkan pada anggota keluarga yang berusia lanjut atau pensiun, ini perlu diberikan beberapa intervensi perawatan keluarga juga ya. Nanti peran perawatnya kayak apa, tugasnya seperti apa, nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Oke teman-teman, kita mulai untuk pasangan baru menikah ya, jadi keluarga di tahap 1. Nah, ini untuk siklus tahap keluarga inti ya, tahap 1 dengan 2 orang tua dan tugas-tugas perkembangan yang bersamaan. Jadi pada tahap ini diawali dengan masing-masing individu ya, baik itu mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuannya atau wanitanya ya. Jadi setelah ketemu mereka menikah ya, kemudian pergi dari keluarganya masing-masing membentuk sebuah kelompok keluarga baru ya. Nah, jadi kalian nanti kalau udah selesai ya sekolah atau kuliah, kemudian menikah atau saat ini menikah, kemudian ngontrak atau beli rumah ya dengan pasangannya yang sah dalam pernikahan, maka dia masuk ke tahap ini ya, jadi tahap keluarga baru ya. Sehingga pada tahapan ini mulai membentuk rumah tangga yang umum ya. Nah, kemudian dibentuk hanya 2 orang yang tadi menikah ya, atau mungkin yang tidak menikah juga bisa. Kalau di luar negeri biasanya tidak menikah dulu ya, ketemu dulu jadi keluarga baru nikahnya terakhiran, penting cinta gitu ya. Jadi aneh ya, kalau kita di Indonesia berdasarkan budaya pastinya menikah dulu baru membentuk sebuah keluarga. Oke,
Kemudian di sini ada beberapa tugas-tugasnya ya. Yang pertama, membangun perkawinan yang saling memuaskan, melakukan hubungan jaringan persaudaraan secara harmonis. Kemudian keluarga berencana. Nah, keputusan tentang kedudukan sebagai orang tua ya. Nah, untuk keluarga baru menikah ya, banyak sekali hal yang bisa terjadi ya, masalah-masalahnya. Biasanya yang muncul pada keluarga yang baru nikah yaitu penyesuaian seksual dan perkawinan. Jadi yang mungkin biasanya sendiri sekarang sudah ada pasangan, jadi rada gimana ya, aneh gitu ya. Nah, itu penyesuaian, beradaptasi ya. Kemudian komunikasi ya, biasanya segala sesuatu diambil keputusan sendiri. Nah, ini perlu pertimbangan dari pasangannya. Nah, ini perlu dikomunikasikan. Makanya yang sering terjadi pada keluarga adalah masalah-masalah di komunikasi. Ini memang menyatukan dua ide pemikiran, itu butuh adaptasi yang cukup panjang ya. Makanya kalau dalam keluarga ada istilah buih-buih bumbu keluarga adalah ketika ada beda pendapat ya, dan itulah harus disikapi dengan bijak sehingga bisa menjadi pendewasaan pada keluarga tersebut. Kalau tidak ya akan jadi masalah yang cukup berbahaya ya pada keluarga tersebut. Kemudian ada keluarga berencana. Nah, ini untuk keluarga berencana ya, misalkan akan menggunakan KB apa, itu harus sudah paham ya. Makanya ada pendidikan kesehatan untuk keluarga baru terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi, sehingga tidak menjadikan keluarga tersebut menjadi anaknya banyak banget ya, sehingga secara ekonomi dia belum mampu, anaknya banyak, kebutuhan meningkat, dan akhirnya terjadi masalah-masalah yang mungkin muncul ya, dan bisa menyebabkan keretakan dalam kesehatan keluarga ini. Tapi kalau misalnya yakin ya monggo gitu ya, itu punya anak banyak atau tidak itu hak masing-masing ya. Namun secara teori ini penting ya, karena salah satunya masalah ekonomi juga terjadi karena jumlah anak yang cukup banyak mungkin ya, sedangkan income-nya dalam keluarga tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian persiapan pranatal. Setelah menikah pengennya punya anak ya. Nah, setelah hamil dia harus mempersiapkan segala sesuatu. Kalau di Jawa banyak persiapannya ya, harus ada 7 bulanan, harus ada doa bersama, itu wajib ya kalau dalam agama. Tapi kalau untuk tradisi kebudayaan itu banyak ya, juga butuh biaya juga. Dan kemudian pilih tempat persalinan di mana yang paling nyaman ya, yang tepat, yang dekat, aksesnya mudah dijangkau. Karena kalau kita lihat dari 5 tugas kesehatan keluarga, kan yang kelima itu mencari pelayanan kesehatan ya, menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini juga masuk dalam persiapan pranatal ya, sehingga harus menentukan di mana akan melahirkan anaknya, akan mencari pelayanan yang terdekat sehingga bisa efektif. Nah, untuk peran perawatnya itu bisa menjadi seorang konselor pada penyesuaian seksual dan peran marital ya. Peran marital tuh berarti dijelaskan ya, karena kebanyakan ada beberapa kasus ya pernah saya temui ketika dulu belajar ya di puskesmas, bahwa ada pasangan baru ya tiba-tiba datang ke puskesmas dengan perdarahan di area alat reproduksinya. Kenapa? Karena ketidaktahuan ya, sehingga sebetulnya sebelum menikah perlu sekali diberikan pendidikan kesehatan reproduksi ya. Namun kenyataannya belum maksimal. Sudah mungkin tapi belum maksimal dilakukan. Ini penting sehingga bisa menjadi konselor. Harus seperti apa dan bagaimana cara melakukan
hubungan seksual yang sehat. Ini juga kolaborasi dengan psikologi juga bisa ya. Kita perlu psikologi ya, kita rujuk ya ke psikologi untuk menentukan misalkan ada yang terjadi masalah impotensi dan sebagainya, atau karena anxiety atau mungkin karena masalah lain ya, secara psikologi itu udah memang kita perlu rujuk ke keilmuan tersebut. Kalau kita bisa atasi menjadi dengan metode konseling keluarga dan kita menjadi konselor, kenapa tidak ya, why not. Kemudian peran yang kedua, fasilitator dalam hubungan kekerabatan interpersonal. Nah, ini juga penting, menjadi fasilitator dalam hubungan kekerabatan. Jadi kalau bilang fasilitator berarti kita bisa menjadi media ya untuk memfasilitasi keluarga agar kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan khususnya di kesehatan bisa dijaga dengan baik. Misalkan banyak keluarga yang mungkin, aduh aku nggak ngerti nih masalah ini gimana baiknya, anakku misalkan demam nih harus seperti apa. Nah, kita harus berperan di situ sebagai perawatan keluarga, on call ya biasanya. Namun memang kenyataannya belum terlaksana dengan maksimal ya sampai saat ini. Mungkin di luar negeri beberapa wilayah ya, saya pernah dapat sharing dari masyarakat di Australia bahwa tiap keluarga di sana terus dipantau oleh perawat keluarganya. Ketika dia terjadi masalah kesehatan pada anaknya, pada dirinya, atau mungkin anggota keluarga lain, dia langsung call ke perawat keluarganya hingga bisa menentukan keputusan harus seperti apa. Itu penting sekali ya. Mungkin nanti kedepannya kita bisa seperti itu ya di Indonesia, akan lebih baik ya. Nah, kemudian konselor KB. Nah, pokoknya memang harus strong ya menjadi perawat nih ya. Jadi konselor KB juga penting ya untuk perawat ke keluarga binaannya. Kemudian konselor persiapan menjadi orang tua. Nah, seperti apa yang harus disiapkan secara mental, secara ekonomis, tapi ketika perawatnya masih single gimana Pak? Nah, ini juga tantangan juga ya. Makanya ketika kita ingin ya memberikan sebuah masukan atau arahan intervensi sesuai intervensi perawatan keluarga, kita pun harus memahami ya. Dengan seperti ini kalian belajar memahami tahapan perkembangan keluarga, akan tahu ya persiapan misalkan nih yang harus dilakukan orang tua nih ya kepada anak apa saja. Nah, nanti dilihat dari tugasnya ya. Kalau misalkan childbearing apa, anak usia preschool apa, usia sekolah seperti apa, usia remaja seperti apa. Nah, itu penting. Itu bisa digunakan sebagai bahan untuk konseling kepada keluarga terkait dengan persiapan menjadi orang tua. Oke, makanya harus paham ya. Nanti kalian pun akan mengalami fase-fase seperti ini ya. Sehingga ketika nanti ada masalah dalam keluarga, misalkan ada ribut atau beda pendapat atau bertengkar, kita paham kita di posisi mana saat ini, kita di tahap perkembangan apa saat ini, kita tugasnya apa, sehingga harus ngerti ya solusi. Nanti akan bermanfaat juga buat kalian sendiri ya, tentunya. Oke, ini tahap kedua, keluarga yang sedang mengasuh anak ya. Setelah menikah pasti yang diinginkan ya biasanya ada langsung childbearing ya, mengasuh anak. Nah, saya sudah melalui tahap ini ya. Ini luar biasa memang. Tahap kedua ini dimulai dengan kelahiran anak pertama hingga dengan usia 30 bulan. Jadi 0 bulan sampai dari baru lahir sampai 30 bulan. Ini disebut tahap kedua. Nah, tugasnya apa saja sih? Yaitu pertama, membentuk keluarga muda sebagai sebuah unit yang mantap. Jadi dia udah jelas ya ketika sudah menikah, punya pasangan, kemudian punya anak, udah berarti mantap nih, keluarga inti betul ya.
Kemudian merekonsiliasi tugas-tugas perkembangan yang bertentangan dan kebutuhan anggota keluarga. Nah, ini tadi yang saya bilang ada terkait dengan kebutuhan anggota keluarga. Punya anak otomatis harus persiapannya lebih matang lagi ya. Tadinya mungkin uang hanya untuk berdua, suami istri, nonton, makan ke restoran misalkan ya, makan berdua kayak orang pacaran lagi ya. Itu sekarang kalau udah punya anak akan berbeda. Ini udah mempertimbangkan kebutuhan anggota keluarga barunya itu yang baru lahir ya. Kebutuhannya beli macam-macam ya, ada bedak, baby oil, dan pampers, dan sebagainya ya, pakaiannya, tempat tidurnya. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga itu mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan. Jadi memang ada beberapa hal masalah ya di tahap ini ketika mungkin suami sedang menemani istri dalam proses persalinan, ada traumatik. Nah, itu peran kita sebagai perawat harus mengedukasi, memberikan penjelasan atau melakukan upaya promotif dan preventif sehingga tidak terjadi traumatik, sindrom traumatik post natal pada pasangannya atau pada suaminya. Itu harus kita jelaskan sehingga dalam mempertahankan hubungan perkawinan ini bisa tercukupi dengan baik. Kemudian yang keempat, memperluas persahabatan dengan keluarga besar dengan menambahkan peran-peran orang tua dan kakek dan nenek. Jadi kalau dalam keluarga inti kita harus misalnya gini ya, yang dulunya mungkin saat sendiri jarang ke tempat saudara, jarang berkomunikasi ya, ketika udah menikah sudah mulai belajar komunikasi secara intens dengan keluarga besan atau mungkin dengan besan berarti ya keluarga istilahnya apa tuh, bapak menantu ya mertua ya, ataupun keluarga kita sendiri. Ini mulai ketika ada hajatan di saudaranya siapa ya ke sana. Apalagi kalau udah punya anak ya, anak biasanya diajak, dikenalkan ini kakek, ini nenek, ini. Nah, itu mulai tahap perkembangan ini tugasnya seperti itu. Ya, kemudian masalah yang sering muncul pada tahapan ini yaitu terkait dengan pendidikan maternitas yang berpusat pada keluarga. Tadi setelah salinan perawatannya gimana, takut terus bisa menggunakan KB kapan, fase nifas tuh sampai berapa lama, tanda gejala yang patologis ketika selesai persalinan belum tahu gitu ya, yang harus dilakukan apa setelah persalinan, metode SESAR, SC, atau mungkin treatmentnya seperti apa. Nah, ini masalahnya kurangnya pengetahuan juga ya, kayak penting kayak pendidikan maternitas. Kemudian perawatan bayi, ini yang belum tahu ini udah jadi masalah ya, yang tadinya nggak pernah megang bayi punya anak sendiri sekarang ya, bingung perawatannya seperti apa. Kemudian mengenalkan dan penanganan masalah fisik secara dini, kemudian imunisasi, perkembangan anak, KB lagi ya, kemudian inaksesibilitas dan ketidakadekuatan fasilitas perawatan anak untuk ibu yang bekerja, ini yang ibu sibuk, bapak sibuk ya. Kemudian adanya masalah hubungan antara orang tua dan anak. Ini masalah-masalah yang sering muncul ya. Kemudian peran kita sebagai perawat ya bisa melakukan monitor perawatan prenatal dan rujukan untuk masalah-masalah kehamilan. Jadi ketika kita menemukan masalah-masalah yang mungkin sudah kita anggap kita tidak bisa mengatasinya di tempat, kita lakukan rujukan. Jadi ya, jangan sampai memaksakan diri. Ini peran perawat. Kemudian konselor pada nutrisi prenatal. Nah, penting sekali ya. Jadi konselor pada kebiasaan maternal prenatal. Perawat tugasnya banyak nih. Kan tadi saya bilang promotif preventif itu penting. Ya. Ada
ada lagi konselor pada menyusui, koordinator dengan layanan pediatrik, nyedia atau pengingat ya, imunisasi yang harus dilakukan jika punya anak, kemudian melakukan perujukan ke layanan-layanan tenaga sosial. Bahkan ini harus diberikan layanan asuransi. Nah, kita sebagai perawat tuh membantu berikan edukasi ya di sini. Oke, ini tahap ketiga, keluarga dengan anak usia prasekolah atau preschool ya. Di tahap ini dimulai ketika anak pertamanya berusia 2,5 tahun dan berakhir di usia 5 tahun. Jadi preschool ini maksimal 4 tahun, minimal 2,5. Kalau saya sedang tahap ini nih ya, karena anak pertama saya berada di usia rentang 2,5 ke 5 tahun. Nah, tugas-tugas perkembangan keluarga yang pertama memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti rumah, ruang bermain, ya, privasinya, keamanan. Nah, ini penting karena kalau udah anak usia preschool itu luar biasa ya, dia bermain loncat sana loncat sini yang beresiko membahayakan dirinya ya, misalkan rumahnya tingkat atau mungkin tidak ada pagar, ada kendaraan yang lewat, itu beresiko ya terhadap kondisi kesehatan si anak tersebut. Kemudian mensosialisasikan anak, jadi mengenalkan anak dengan misalkan itu sama teman-temannya ya, ini tetangga, ini Pak D, ini jadi harus memberikan fasilitas untuk bisa si anak ini belajar bersosialisasi dengan lingkungan ya. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan anak yang baru sementara tetap memenuhi kebutuhan anak-anak yang lain. Ini maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan memiliki anak preschool kemudian punya dede bayi lagi ya, adiknya, nah itu tetap ya memenuhi kebutuhannya harus sesuai. Jadi ketika, nah ini posisinya saya di sini ya. Jadi kalau cerita diri saya sendiri bahwa saya punya anak preschool dan saya memiliki anak lagi ya yang harus memang dipenuhi ke segala kebutuhannya. Nah itulah tahap perkembangan ini yang memang di sini bisa saja berbagai masalah keluarga akan bisa muncul ya. Nah, kondisi yang memang apalagi di keluarga ini adalah keluarga inti betul ya, tidak ada pengaruh dari keluarga besar ya. Ini harus menentukan sendiri, berpikir sendiri, melakukan aktivitasnya juga sendiri, sehingga tanggung jawab memang cukup besar ya. Dan yang keempat, mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga, itu hubungan perkawinan dan hubungan orang tua dan anak, dan di luar keluarga itu extended family atau keluarga besar, dan komunitas atau masyarakat. Jadi teman-teman nih kalau sebagai kepala keluarga harus membiasakan ya berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, misalkan mengikuti pertemuan ya di masyarakat itu juga salah satu tugas ya, sehingga tidak seperti anak-anak lagi ya. Dulu kan mungkin ketika menjadi anak ya di rumah, terus yang datang ke perkumpulan adalah bapaknya ya, kita nggak tahu. Nah kita tahap ini harus mulai mengenal hal-hal tersebut. Nah ini masalah-masalah kesehatan yang bisa saja muncul ya, penyakit menular, kecelakaan, nah ini ya, dan persaingan di antara kakak adik ya, kemudian kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan, masalah-masalah pengasuhan anak ya, membatasi lingkungan, penganiayaan dan menelantarkan anak, keamanan di rumah, keluarga berencana, masalah-masalah komunikasi. Tetap komunikasi itu sering sekali ya terjadi keluarga terkait masalah pada keluarga. Nah kalau untuk pembatasan di era COVID saat ini ya, memang ada berbagai dampak ya, kejenuhan pada anak dan sebagainya. Itu menjadi salah satu masalah yang saat ini menjadi tren isu ya pada perawatan keluarga, dan ini penting harus kita lakukan
edukasi kepada keluarga terkait dengan solusi mengatasi masalah ini. Kemudian peran perawatnya tetap kita harus bisa menjadi perawat yang bisa memonitor perkembangan awal masa kanak-kanak, kemudian rujukan bila ada indikasi ya, serta menjadi pendidik dalam tindakan pertolongan pertama jika terjadi kegawat daruratan. Edukasi keluarga bisa melakukan intervensi awal hingga bisa meminimalkan resiko yang terjadi akibat kegawat daruratan. Kemudian koordinator dengan layanan pediatri, penyedia imunisasi, ya, kemudian tentang PHBS, ya, bisa juga konselor keamanan lingkungan di rumah, fasilitator dalam hubungan interpersonal. Nah, tahap keempat, keluarga dengan anak usia sekolah. Kalau udah tahap ini, ya, kita tahu bahwa usia anak sekolah ini tahapannya dari 6 tahun sampai dengan 13 tahun ya. Awal dari masa remaja ya. Ini walaupun disebut anak usia sekolah, sebenarnya sampai 17 tahun ya. SMA itu kan 16 tahun, 17 masih SMA ya. Namun sudah dimasuk dalam fase remaja ya. Kalau anak usia sekolah ya masih cuman transisi ke remaja. Nah, tugasnya apa saja ya? Yang pertama, membantu sosialisasi anak terhadap lingkungan luar ya. Kemudian menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis ya, mempertahankan keintiman pasangan ya. Kita keluarga berencana ya. Jadi kalau sudah punya anak usia sekolah, dia harus mulai matang lagi ya. Jadi ini tahap dimana banyak terjadi masalah juga ya. Apa saja masalahnya, coba kita lihat ya. Nah, ini dia beberapa ada masalah pada tahap usia sekolah ya. Terdeteksi berbagai kecacatan penglihatan, pendengaran dan lain-lain. Misalkan nih, karena dia menjadi kutu buku ya, tiap hari di depan komputer, kuliah jadinya sekolah daring ya, depan HP, kena radiasi. Nah, itu bisa aja terjadi masalah ini. Kita sebagai perawat perannya apa? Ya, kalau untuk masalah patologis ya jelas kita rujuk ya, karena nggak mungkin di dalam intervensi ketika kita kunjungan ke keluarga, misalkan kalau untuk menilai Snellen test gitu ya, itu mungkin bisa ya, menggunakan pendengaran ya, karbutala kita tes itu bisa. Tapi kalau memberikan membuat kacamatanya harus seperti apa, itu ya itu perlu rujukan ya. Nah, sehingga kita perlu memberikan edukasi atau konseling kepada orang tuanya si anak sekolah ini. Kemudian ada peran lain, yaitu hampir sama dengan tahapan yang sebelumnya, yaitu di tahap preschool. Next ya. Nah, ini tahap kelima, keluarga dengan anak usia remaja. Jadi dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan berakhir 6 sampai 7 tahun kemudian. Jadi sekitar 20 tahun atau 21 tahun ya, atau 19 tahun. Nah, ini fase remaja ya, dimana tugas-tugas perkembangannya dimulai ketika anak pertamanya usia 13 sampai 20 atau 21 tahun ya. Kemudian mempertahankan hubungan intim dalam keluarga, mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua. Nah, di sini nih yang pembedanya ya. Jadi ketika sudah remaja, anak itu sudah harus mulai untuk memberikan keleluasaan atau pendapat ya dari si anak remaja ini, sehingga merasa dilibatkan dalam kegiatan keluarganya. Jadi dalam masa ini yaitu remaja itu mulai si anak ini udah mulai berperan dan ingin ya menentukan jalur
kehidupannya, sehingga sebagai orang tua sudah tidak bisa memberikan intervensi seperti ketika dia masih usia anak, ya, anak preschool, sekolah gitu ya, karena secara reproduksi sudah mulai matang, hormonalnya sudah mulai berfungsi ya, hormon keluar jenggot, jakun. Nah, ini udah mulai transisi ke dewasa awal ya, sehingga dia tidak mau diintervensi seperti anak-anak lagi ya. Misalkan kayak kalian yang sedang kuliah nih, mau nggak ketika makan disuapin sama orang tua ya, mau kuliah atau sekolah dianterin, ditungguin di depan pintu gitu ya, itu sudah tidak mau kan, karena merasa bahwa dirinya sudah mulai sanggup ya untuk melaksanakan kehidupan seperti usia dewasa awal. Nah, sehingga orang tua juga harus melakukan komunikasi terbuka sehingga menjadi salah satu alternatif ya, mengurangi resiko permasalahan pada remaja. Kemudian mempertahankan etika dan standar moral keluarga. Nah, kalau udah remaja nih, sering terjadi kerap masalah seperti kan ada conformity remaja ya, temannya sebaya, hingga ini lalu beli motor, dia tuntut ke orang tua, beli motor itu ini dan sebagainya, sampai dengan banyak berita yang orang tuanya diancam ya, senjata tajam dan sebagainya. Itu sudah di luar batas kenormalan ya, harusnya dia paham. Karena apa? Ini tadi komunikasi yang kurang baik, pendekatan ke anak yang kurang maksimal, sehingga anak akan terkonformity ya oleh teman sebaya yang kurang baik. Maka sangat penting di tahapan ini orang tua harus tetap mempertahankan pendidikan etik dan moral ya dalam keluarga. Banyak sekali sekarang ya usia remaja yang sudah karakternya kurang baik ya. Contoh, jalan di depan orang aja sudah nggak ada tata keramanya ya, terus ngomong sama orang lebih tua juga udah nggak ada tata keramanya dalam memilih bahasa, kata dan sebagainya. Itu karena faktor tadi ya, kurangnya pertahanan etik dan standar moral dalam keluarga tersebut. Ya, kita lihat masalah-masalahnya apa saja. Yang pertama terkait dengan masalah kesehatan ya, penyalahgunaan narkoba, alkohol, rokok, kehamilan yang tidak dihendaki, penyakit menular seksual ya, dan aborsi, hubungan remaja dengan orang tua, resiko penyakit tidak menular ya, contohnya jantung, koroner, dan mungkin orang tua mulai masuk usia 35 tahun ya. Nah ini banyak ya, jadi masalahnya tidak fokus ke remajanya tapi ke orang tuanya juga jelas ya, karena kebiasaan kurang baik ya, pola hidup kurang baik, sehingga terjadi masalah ini ya. Lihat orang tuanya ngerokok, pasti anak remajanya pengen ikut rokok karena sering dari kecil beliin rokok dong gitu ya, akhirnya dia tersugesti, oh ya rokok dan rokok. Tapi ada yang misalkan peran anggota keluarga lain seperti ibu ya, yang bisa menjadi filter untuk anak-anaknya yang bapaknya merokok ya, itu juga salah satu alternatif ya untuk tahapan keluarga pada anak usia remaja. Kemudian peran perawatnya sebagai pendidik tentang faktor-faktor risiko terhadap kesehatan, kemudian menyelesaikan ya berbagai isu masalah terkait alkohol, rokok, diet ya, kemudian latihan fisik ya, olah fisik dan sebagainya, itu bisa. Sehingga memang peran perawat keluarga ini banyak ya, harus sering kunjungan ya ke keluarga sehingga tahu, dan harus betul-betul melakukan bina hubungan saling percaya dengan keluarga, sehingga klien keluarganya akan percaya betul terhadap perawatnya tersebut. Kemudian ada menjadi fasilitator tentang keterampilan ya, keterampilan interpersonal dengan remaja, misalkan melakukan komunikasi asertif ya antara orang tua keluarga, kita latih keterampilan terapi keluarga misalkan ya, kita ajarkan ke keluarga beberapa terapi yang bisa digunakan dan memilih strategi coping misalkan. Kemudian
Jadi pendukung konselor perujukan langsung pada sumber-sumber kesehatan mental, serta menjadi konselor pada keluarga berencana, perujukan untuk penyakit hubungan seksual, ya misalkan ada terjadi masalah IMS ya, itu jadi membantu untuk memfasilitasi perujukan ya terkait masalah yang hubungannya dengan IMS, dan peserta dalam organisasi komunitas pada pengendalian penyakit. Nah, lanjut ke tahap berikutnya, itu mulai melepas anak sebagai dewasa ya. Nah, tahap ini kita, sebagai orang tua tuh harus ikhlas ya. Nah, ini momen-momen dimana memang menyedihkannya, dari bayi bersama ya, kemana-mana bareng, terus ketika itu kecil sekolah diantar ya, digendong waktu kecil ketika nangis dan sebagainya, ketika sudah besar dipinang oleh orang. Nah, disinilah momen dimana keluarga harus siap ya untuk melepas anggota keluarganya untuk membentuk keluarga baru. Nah, pada tahap tugas perkembangan ini, yang pertama memperluas siklus keluarga dengan masuknya anggota keluarga baru yang didapatkan melalui perkawinan anak-anaknya. Yang kedua, melanjutkan untuk memperbarui dan menyesuaikan kembali hubungan perkawinan. Yang ketiga, membantu orang tua lanjut usia dan sakit-sakitan dari suami maupun istri. Nah, di tahap ini ketika jelas ya, kalau orang tua dari kita atau dari suami atau istri itu sudah mulai sepuh atau lansia ya, sehingga perlu perawatan. Pada tahap ini keluarga sudah mulai mencari solusi-solusi. Biasanya kalian misalkan kakak kalian yang udah menikah ya, orang tua kalian biasanya mulai berpikir tentang perawatan ke kakek kalian atau nenek ya, dari bapak atau dari ibu. Kemudian sudah mengikhlaskan anaknya menikah dengan pasangannya ya, dan pisah dari rumah gitu ya. Itu tahapan melepas anak ya, dewasa. Nah, masalahnya apa aja? Ini ada beberapa masalah ya, kompleks lagi ya. Pertama, komunikasi lagi ya, komunikasi kaum dewasa muda dengan orang tua mereka. Kemudian transisi peran bagi suami istri, akan ada situasi yang memang tertentu ya, peran istri bisa menjadi pengambil keputusan di sini. Misalkan suaminya sakit, anaknya jauh ya, yang bisa mengambil keputusan adalah istri. Nah, ini transisi peran. Kemudian munculnya kondisi kesehatan, tingkat kolesterol tinggi, obesitas, tekanan darah tinggi. Ini bahaya sekali ya. Kalau sudah ini ya udah, berarti memang gaya hidup sebelumnya kurang bagus ya, pola hidup makanannya, nggak pernah olahraga. Nah, efeknya di usia tahap ini ya, perkembangan anaknya udah nikah, dia udah mulai usianya bertambah, nah keluhannya bertambah. Nah, kemudian masalah keluarga berencana bagi remaja dan dewasa muda tetap penting. Kemudian ada masalah menopause di kalangan wanita. Ini umum ya, biasanya terjadi di tahap perkembangan ini. Misalkan usia-usia, misal anak menikah, bapak ibunya misalnya masih usia 40-an atau 50. Nah, itu kalau perempuan udah banyak juga yang mulai ke menopause ya. Kemudian efek-efek yang dikaitkan dengan kebiasaan minum, perokok yang lama, dan praktek diet semakin lebih jelas. Nah, peran perawat di sini adalah membuat strategi promosi kesehatan terkait gaya hidup sehat. Jadi, ketika menghadapi tahap perkembangan ini, ya kita hanya bisa memberikan intervensi terkait dengan bagaimana teknik gaya hidup mempertahankan kondisi kesehatan pada keluarga tersebut. Nah, yang ketujuh, keluarga usia pertengahan. Nah, ini mungkin nggak ada di materi ya, cuma kita tambahkan aja. Nah,
untuk tahapan ini dimulai dari usia 45 atau 55 tahun sampai dengan 16 atau 18 tahun kemudian. Ya udah kakek nenek lah ya. Nah, kalau udah kakek ini ya udah tinggal tugasnya menyediakan lingkungan yang kondisi kesehatan tetap terjaga, pertahanan hubungan yang memuaskan ya, penuh arti dengan para orang tua, lansia dan anak-anak, memperkokoh hubungan perkawinan. Udah nggak menuntut apa-apa ya, biasanya kalau pada tahapan ini ya hanya ke religius aja ya. Nah udah paham bahwa udah tua, udah punya cucu, udah anaknya udah pada nikah ya, dia hanya ingin apa ya, meningkatkan spirituality mereka atau melalui religiusnya. Nah, jadi banyak penyesuaian pada keluarga ini terkait dengan masa parubaya orang tua ini ya. Jadi orang tua parubaya istilahnya ya. Nah begitu. Oke, jadi kalau untuk tugas ini masalahnya apa saja? Aduh maaf ya. Jadi masalahnya itu terkait dengan kebutuhan di promosi kesehatan, istirahat yang cukup ya, kondisi kegiatan waktu luang yang mungkin perlu dijadwalkan, nutrisi, program pola hidup ya, olahraga teratur, pengurangan berat badan, rokoknya mulai harus berhenti ya, dan sebagainya. Ini ada masalah-masalah hubungan perkawinan, komunikasi lagi, sampai tua itu masalah komunikasi pasti akan terus ada ya teman-teman. Nah biasanya udah tua ini udah mulai berpikir ini gimana ya kalau aku akan pasangan ini udah nggak ada salah satunya, ntar ke depan gimana, ikut anak siapa. Nah itu udah mulai masalah yang berhubungan dengan perawatan, membantu perawatan orang tua yang berusia atau tidak mampu merawat diri. Nah jadi perawatnya ya tetap strategi promosi kesehatan, gaya hidup sehat sama dengan tahap tersebelum. Nah tahap yang terakhir yaitu keluarga usia lansia, dimulai dari salah seorang pensiun, berlanjut salah satu pasangan meninggal sampai keduanya meninggal. Tahap-tahap ini tugasnya yaitu mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan ya. Jadi DN meninggal biar bisa meninggal dengan damai ya. Kemudian menyesuaikan terhadap pendapatan yang menurun karena hanya mengandalkan dana pensiun ya, dan mungkin kalau punya pensiunan ya, kalau enggak yang mengandalkan misalkan usaha atau dana tabungan atau dana simpanan ya, atau dana dari anak-anaknya. Nah banyak sekali di panti beredar sana ya, di sini yang memilih untuk tinggal di sana karena banyak teman-teman seusianya tidak ingin merepotkan anak. Nah ini ya. Ya, yang kemudian kedua tugasnya, yang ketiga mempertahankan hubungan perkawinan, yang keempat menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan, dia harus disiapkan ya. Terus mempertahankan ikatan keluarga antar generasi ya. Silaturahman tetap jalan ya, meneruskan untuk memahami eksistensi mereka. Nah, kita lihat berbagai masalah yang muncul. Ada masalah kesehatan fisik karena usia ya, udah lanjut usia atau udah kakek nenek ya. Kemudian isolasi sosial, depresi, gangguan kognitif. Nah ini biasanya nenek-nenek itu hanya melakukan aktivitas di kamar aja ya, atau kakek-kakek itu ya, atau di rumah itu aja, atau mungkin senangnya melakukan kegiatan yang rutinitas itu aja ya. Nah peran kita apa? Itu melakukan promosi kesehatan dalam bidang nutrisi, latihan, pencegahan cedera ya, jatuh, resiko jatuh pada lansia tersebut, penggunaan obat yang aman ya, lakukan upaya preventif intinya ya, entah itu yang merokok tetap kita lakukan upaya untuk bisa berhenti merokok walaupun susah ya kadang kalau udah kakek-kakek
yang rokok itu berhenti susah. Ya iya, tapi enggak ya, kecuali yang memang dari pemahamannya masih bagus kognitifnya, ya dia akan bisa ya sedikit mengurangi. Terus memaksimalkan dukungan keluarga ataupun sosial. Nah, oke, lanjut. Ini ada tahap perkembangan keluarga cerai dan keluarga tiri. Nah, ya. Kalau bicara cerai, tiri, aduh ya. Gimana rasanya? Oke. Kurang pas kayaknya ya. Ya, semoga jangan sampai ya. Oke, ini definisi kita harus bahas tahapan keluarga cerai, tahapan keluarga tiri ya. Nah, kalau untuk keluarga cerai atau orang tua tiri ini secara yuridis yaitu menjelaskan bahwa perceraian berarti putusnya perkawinan ya, hubungan perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami dan istri, jadi terpisah. Nah, kemudian perceraian orang tua itu adalah terputusnya ikatan antara suami istri akibat sudah tidak ada lagi kecocokan ya di antara keduanya, sehingga berakibat terhadap psikologi si anak. Kemudian perceraian adalah gangguan pada kehidupan keluarga di mana dapat menimbulkan perasaan yang mendalam dan kehilangan anggota keluarganya. Nah, kemudian definisi terakhir yaitu akibat perceraian, suatu keputusan akhir yang disepakati oleh kedua belah pihak antara suami dan istri, putusnya hubungan perkawinan yang sah berdasarkan syarat dan ketentuan undang-undang berdasarkan syariat agama. Sebenarnya hal ini yang paling tidak disukai oleh Allah ya, kalau di agama itu tidak paling disukai. Namun juga yang terjadi ya, tidak hanya karena perceraian ya, jadi karena meninggal salah satu pasangannya atau ya hingga menikah, membawa orang tua tiri ya, itu juga bisa ya. Jadi tidak hanya cerai, namun ada pula yang karena cerai ya. Nah, pada keluarga cerai orang tua tunggal, biasanya itu keluarga cerai dengan orang tua tunggal melewati siklus kehidupan yang hampir sama seperti ya keluarga inti ya, yang melakukan kegiatannya sama, aktivitasnya sama ya, memiliki anak, ngerawatnya sama. Cuman bedanya adalah biasanya ada panggil mama, ini hanya mama atau papa saja, sehingga kurang pas ya untuk perkembangan psikologis si anak. Peran bapak apa, peran ibu apa, si anak ini belum maksimal ya untuk mendapatkan kasih sayang. Kemudian perbedaannya, tanggung jawab dan fungsi keluarga dilaksanakan diri oleh salah satu orang tua. Kemudian jumlah waktu, lamanya transisi kritis yang dialami ya, ada perbedaan ya dari setiap keluarga atau orang tua yang mengalami ini, ada perbedaan. Nah, perceraian merupakan gangguan dan dislokasi siklus kehidupan keluarga sehingga menambahkan kompleksitas ya tugas perkembangan. Caranya lagi ya, yang tadinya hanya misalkan seorang perannya bapak ya bekerja, harus ngurus anak ya, menggendong anak karena dia mungkin sendiri ya ditinggal istri, atau sebaliknya sebagai seorang istri yang harusnya mengurus anak, rumah tangga di rumah, ternyata dia harus upaya keras bekerja ya, memenuhi kebutuhan dari anaknya tersebut ya, entah itu sekolah, sandang, pangan, jadi dia harus survive dengan kondisi tersebut. Nah, ada tahap siklus keluarga ya. Kalau lihat ini, pasangan ini kan menyenangkan ya, tadinya mungkin bahagia sekali ya, setelah terjadi perceraian ya, inilah kondisi anaknya secara alamiah, mungkin masih ada rasa yang ingin kedua orang tuanya bareng, rujuk, kangen gitu ya, gitu ya, secara alami itu ya. Nah, pada keluarga cerai ya bisa terjadi beberapa hal. Ya, perceraian bisa menimbulkan krisis pada semua anggota keluarga pada setiap tingkatan usia. Nah, ini dibutuhkan waktu 1-3 tahun untuk memantapkan keluarga lagi ya.
Jadi harus waktunya lama ya. Kemudian perceraian yang paling terpengaruh pada anak usia prasekolah dan sekolah itu usia 6 sampai 8 tahun. Ini akan berdampak. Kalau mungkin usianya udah pada remaja, udah dewasa, itu mereka udah lebih paham. Ketika masih anak-anak, nah ini yang menjadi permasalahan, karena secara psikologis ya mungkin mereka belum siap ya, masih pengen main, jalan sama kedua orang tua kandungnya, masih pengen happy bareng, bercandaan bareng ini ya. Kan jadi pasti ya, walaupun seperti apa terbaiknya dan bercanda itu pasti akan berdampak sangat luar biasa bagi perkembangan dan psikologis anaknya, terutama pada usia ini ya. Makanya hindari itu. Nah, pada orang tua tiri ya. Jadi perceraian adalah masa transisi yang diikuti dengan perkawinan tunggal. Yang awalnya utuh dan akhirnya cerai orang tuanya ya, seperti ini nih. Kita lihat di public figure ya. Kita mungkin kenal semua nih. Idola ya kita. Nah, ini. Tapi mereka kelihatan bahagia kan pada orang tua. Ini dengan istri yang baru, ini dengan suami yang baru, berukun ya. Ini perlu proses juga ya, tidak semua keluarga bisa menghadapi seperti keluarga Ahmad Dhani ya. Ini sudah bisa beradaptasi dengan baik, menerima istri baru bapaknya, menerima suami baru ibunya. Nah, dan mereka berbahagia ya. Ini banyak faktor juga, tidak semua keluarga bisa mendapatkan situasi yang seperti ini ya. Kemudian proses emosi pada masa transisi hingga perkawinan kembali merupakan perjuangan dengan rasa ya, ada cemas dengan keluarga barunya, ada perselisihan dengan anak dari pembentukan keluarga baru orang tuanya, kemudian dengan mantannya juga, mantan suami atau mantan istri ya. Beda kalau mungkin keluarga barunya terbentuk dari bukan perceraian ya, karena meninggal oleh salah satu pasangan, itu akan berbeda. Kemudian penyesuaian dengan integrasi dengan orang tua tiri dibutuhkan 2-3 tahun yang dibutuhkan keluarga untuk berkembang. Jadi perlu proses ya, adaptasinya nggak sebentar, ini lama ya. Nah, kita lanjut untuk pengaruh sakit dan cacat terhadap tahap-tahap perkembangan keluarga ya, atau istilahnya terkait disabilitas ya, dampak penyakit dan disabilitas pada tahap perkembangan keluarga. Jadi penyakit serius dan disabilitas jangka panjang itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keluarga ini terjadi masalah ya. Nah, jadi besar kecilnya tugas perkembangan dipengaruhi dan bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, tahap siklus kehidupan keluarga yang dijalani keluarga. Yang kedua, anggota keluarga yang sakit ya, sakitnya serius dan mungkin memiliki kecacatan ya, dapat menyebabkan perubahan pada keluarga tersebut. Ya, beberapa tahap tertentu beresiko membahayakan perkembangan dalam keluarga tersebut dan memenuhi tugas perkembangan keluarga. Misal, pada keluarga dengan anak remaja yang cedera serius menjadi bergantung, hal ini akan sangat mengganggu remaja ya. Jadi ketika remaja ingin beraktivitas banyak ya, karena adanya penyakit serius atau cedera sehingga terbatas, dia tidak bisa, misalkan ingin mengikuti lomba apa ya, untuk meraih prestasinya ternyata terhambat. Nah, kan berdampak pada perkembangan
di tahapan tersebut. Kemudian tugas perkembangan keluarga yang datang dengan penyeimbangan kebebasan bisa sebenarnya membantu remaja untuk menjadi semakin istilahnya otonomi ya, semakin mandiri ya. Kemudian ada faktor lain ya selain penyakit, itu disabilitas ya. Pada perkembangan keluarga menjadi sumber ibaratnya sumber formal dan informal yang dimanfaatkan oleh keluarga ya. Faktor lain yang membuat perbedaan dalam dampak penyakit atau disabilitas ya. Jadi sistem dukungan sosial yang baik pada keluarga besar dan teman-temannya, serta dukungan sosial serta kesehatan yang membantu dan kompeten. Jadi ya pasti ya jelas ketika harapan keluarga ingin ya salah satu anggota keluarganya, misalkan anaknya sukses, ternyata tiba-tiba sakit atau mengalami insiden, cedera, mengalami kecacatan, nah, mau masuk misalkan ya suatu saat mendaftar di tempat pekerjaan yang dicita-citakan akan terhambat. Nah itu sehingga pada tahapan ini terganggu ya, setelah harusnya pada tahap remaja ini bisa ya melakukan kegiatan-kegiatan yang maksimal ya untuk potensinya, ternyata terganggu dengan kendala tadi penyakit dan masalah disabilitas. Nah, untuk area pengkajian tahap perkembangan dan riwayat keluarga, yaitu sejauh mana keluarga memenuhi tugas-tugas perkembangan keluarga ya. Untuk tahap perkembangan saat ini yang sedang dijalani. Jadi pada tahap area pengkajian ini, yang pertama ya disarankan yaitu sejauh mana yang ini keluarga memenuhi tugas perkembangan keluarganya, kemudian mengetahui riwayat keluarga sejak lahir hingga saat ini serta kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, entah itu perceraian, kematian, kehilangan ya. Kemudian asal keluarga dari kedua orang tuanya. Hanya ada silsilah keluarga ya di situ. Data demografi, data diagram keluarga. Nah, dari siapa, nah sumbernya mana, apakah ini penyakit degeneratif, dari sumbernya mana. Nah itu penting ya untuk membuat sebuah rencana perawatan berdasarkan hasil pengkajian dari riwayat keluarga. Nah kemudian apalagi seperti yang disebutkan ya, bahwa pengalaman dan persepsi keluarga yang biasa maupun yang unik pada saat mereka melanjutkan riwayat keluarga harus dikaji untuk membuat riwayat perkembangan yang lebih komprehensif. Penjelasan dari keluarga asli atau orang tua ya juga bisa bermanfaat untuk dimasukkan dalam riwayat keluarga karena pentingnya pengaruh antar generasi pada keluarga tersebut ya. Jadi penting ya teman-teman. Nah untuk intervensi keperawatan keluarga itu dilihat dari tujuan dari keperawatan keluarga, yaitu membantu keluarga dan anggotanya ya, sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas pada setiap tahap perkembangan baik di individu ataupun keluarga dengan maksimal dan baik. Ya. Apabila setiap tugas pada setiap tahapan perkembangan terpenuhi,
maka bisa menghasilkan keluarga yang baik. Namun sebaliknya jika tidak, ya akan menjadi keluarga yang disfungsional. Nah, ini menjadi perhatian ya buat perawatan keluarga, bahwa keluarga itu akan menjadi keluarga yang fungsional ketika setiap tahapannya terpenuhi dan tugasnya terlaksana. Jika tidak, ya baliknya akan jadi disfungsional. Hanya berbagai intervensi perawatan keluarga harus sesuai dengan tahap di setiap perkembangan keluarga. Tuh. Nah, untuk mencapai tujuan, peran perawat nih keluarga penting ya untuk membantu bisa mencapai ke tadi dengan keluarga yang fungsional. Ya, jadi kita sebagai perawat keluarga harus maksimal dalam membantu keluarga yang dirawatnya mencapai tahapan perkembangan dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan maksimal sesuai dengan semestinya. Ya, hanya perlu ada edukasi, ada tindakan yaitu promotif preventif, ada keterampilan, ya, ada lakukan perujukan, perawatan dan sebagainya, sehingga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tahap perkembangan dan tugas yang terlaksana dengan maksimal. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, rumah adalah sebagai jangkar ya. Harusnya jangkar itu memegang kapal ya, agar tidak pergi kemana-mana. Dan pelabuhan dalam badai, tempat berlindung, tempat yang menyenangkan untuk tinggal, tempat di mana kita dicintai dan di mana kita bisa belajar mencintai. Jadi jagalah keluarga kalian ya. Ingatkan tugas-tugas perkembangan keluarga, laksanakan tahapan dengan semestinya, dan lakukan tugas kalian sebagai calon perawat keluarga yang profesional. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Silahkan ketika anda semua ada pertanyaan atau perlu didiskusikan, klik ya dengan format nama, NIM di kolom komentar. Boleh bertanya, boleh berkomentar, boleh memberikan saran ataupun berdiskusi ya terkait dengan materi, tahap atau tugas perkembangan, tahapan dan tugas perkembangan keluarga pada mata kuliah perawatan keluarga. Itu, terima kasih atas partisipasinya semuanya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca hamdalah bersama-sama untuk menutup kegiatan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. See you later ya. Nice to meet you in non-direct ya, tapi harapannya bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami apa saja tahap perkembangan keluarga dan tugas di setiap tahapannya seperti apa, dan masalah yang muncul apa, serta peran kita sebagai perawat keluarga seperti apa ya, sehingga nanti teman-teman akan bisa memaksimalkan intervensi dan pada saat memberikan pelayanan ke keluarga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.